Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, saya ucapkan selamat kita bersukacita pada pagi ini kita boleh memenuhi panggilan atau undangan Tuhan untuk kita boleh sama-sama hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua Bapak Ibu Saudari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita akan memuji menyembah Dia pagi ini. Biar kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Kami muliakan, kami agungkan namamu pagi ini Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Terpuji-puji namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kembali pada pagi ini Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena Tuhan Engkau begitu baik dan luar biasa. Engkau terus Tuhan memenuhi, melingkupi hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat lepas hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami rasakan kasih setia Tuhan hari lepas hari Tuhan. Hingga saat pagi hari ini Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh memperingati hari akan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau memberikan terus kemenangan dan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mari Allah Roh Kudus. Engkau berkarya di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengah hingga berakhirnya nanti Tuhan. Ada di dalam kuasa pimpinan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Hamba-Mu WL, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi dengan urapan yang baru, dengan hikmat marifat. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar nama Tuhan terus kami sanjung tinggi. Nama Tuhan Yesus kami terus bermuliakan. Berkati saudara kami Tuhan. Pada pagi ini mungkin mereka masih dalam perjalanan. Kau tibakan di tempat ini dengan selamat. Bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir, mari Engkau terus tetap melawat hidup mereka, memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Biar Engkau Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ini menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah di ibadah kami pagi ini Tuhan. Engkau memproteksi tempat ini Tuhan. Ada lawatan, ada suasana surgawi kami rasakan Tuhan. Bapa di dalam surga, biar kami tidak hanya sekedar rutinitas menjalankan ibadah kami. Kami tidak datang seperti kami waktu datang, tapi biarlah kami pulang membawa berkat sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan mengagungkan pagi ini Tuhan. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berucap syukur pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, amin. Kita tetap bersukacita, tetap berdiri pagi ini dengan semangat. Kita memuji nama Dia, kita agungkan nama Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Benar bahwa hanya Dia yang layak terima pujian pagi ini. Kita mau muji-muji Dia. Biarlah segala pujian kita itu biarlah menyukakan atau menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita sambut lanjut pujian kita mengatakan ku menang, karena kita merasakan kemenangan pagi ini di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Percaya kita semua mendapat berkat kekuatan yang baru pagi ini lewat puji-pujian kita. Mungkin ada kesaksian pagi ini, Bapak Ibu Saudari ingin bagikan berkat mulai kesaksian hidupnya. Ada kesaksian pagi ini. Ya, saya percaya kita semua ada kemenangan, ada berkat, ada sukacita, pengharapan di dalam Tuhan hari lepas hari kita rasakan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi. Saya rasakan begitu luar biasa dahsyat kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa terhitung, tidak terkatakan kebaikan Tuhan yang saya alami, yang saya terima, yang saya rasakan sampai pada saat ini. Tuhan senantiasa selalu menjawab dan mendengar setiap seruan doa saya, karena dari hati yang tulus Tuhan melihat kedalaman hati saya bahwa saya terus rindu untuk memuliakan dan memuji, mengagungkan Dia, sehingga sungguh saya tidak bisa memperhitungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya saat ini ya. Tepat pada waktunya Tuhan memberkati kehidupan saya, khususnya Tuhan senantiasa terus mempercayakan saya menjadi alatnya untuk boleh mungkin ya ada beberapa saudara yang perlu didoakan. Saya doakan Tuhan menjawab, mendengar doa itu tepat pada waktunya. Itu karena semua adalah berkat kemurahan, kebaikan dan kuasa kedahsyatan Tuhan, dan Dia yang layak terima pujian. Terima kasih. Ya, mungkin sudah tidak ada kesaksian ya, belum ada. Nah, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kami persiapkan hati kami Tuhan, biar Engkau mengisi bejana hati kami yang kosong, akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan kelegaan di dalam hati kami Tuhan. Engkau akan memberikan kelepasan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup kami Tuhan, kami tahu kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan, sumber jawaban di dalam doa kami. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama kembali untuk menghormati firman Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi seperti wanita, biarlah ini menjadi doa kita di hadapan-Mu. Seperti ya Yesus, wanita, ya Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap menangis di bawah kaki. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir saya serahkan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini ungkapan hati kami Bapa. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami berkata, kami mau tetap setia melayani Engkau dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan dengan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu kekuatan kami hanya datangnya daripada-Mu Bapa. Maka itu ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu untuk memberikan kemampuan kepada kami. Kami mohon kemurahan-Mu untuk mengurapi kami, sehingga dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk terus mengajari kami, menuntun kami, bahkan menegur kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pagi ini Bapa, dengan sikap yang hormat akan Engkau, kami mau berkata, kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang hebat, Tuhan yang dahsyat seperti-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini kami memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sudah naik ke sorga, tapi ada Roh Kudus-Mu yang Kau berikan pada kami untuk jadi penolong yang setia bagi kami. Maka itu ya Bapa, dengan sikap hati yang hormat akan Engkau, kami mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal dari Engkau sendiri Bapa. Mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu
kepada setiap telinga kami yang mendengar. Dan kami berjanji kami melakukannya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom. Wow, dahsyat. Saudara, hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Hari ini hari di mana semua murid-murid Tuhan Yesus merasakan kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena Tuhan Yesus naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia katakan apa? Aku menyediakan tempat di sana. Rumah kita, tempat kita. Dan kita bisa bayangkan saudara, ketika Tuhan Yesus, Tuhan yang menyediakan untuk kita, kita tidak bisa bayangkan dengan pikiran kita betapa hebatnya, betapa indahnya, betapa enaknya tempat yang baru yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau misalnya kita ini ya, dapat satu pengharapan dari satu orang pengusaha saja atau pimpinan. Kamu nanti pindah ya, misalnya kemana? Ke Palembang, anggaplah Palembang. Saya nanti siapkan rumah di sana. Nanti kamu kerjanya tinggal tenang saja. Nanti semua dilengkapin, AC dilengkapin, kendaraan dilengkapin, kesehatan dilengkapin, ada kolam renang, ada dan lain-lain. Kira-kira 1 minggu sebelum kita berangkat, kita sudah nggak bisa tidur membayangkan sesuatu yang akan kita dapat. Bahkan 1 minggu lagi kita akan berangkat, kita bilang, loh kok lama sekali, lama sekali. Itu yang di dunia saudara. Sekarang Tuhan Yesus memberitahukan itu yang di sorga. Jadi di sorga nanti kita akan mendapatkan tempat yang sudah disiapkan Tuhan Yesus. Layaklah kita bersuka cita. Layaklah kita merindukan. Layaklah kita akan datang ke sana dan menikmati apa yang disiapkan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita harus berbahagia. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka pulang dengan sukacita. Saya juga ingin kita pulang dari gereja ini, ibadah kita ini, kita akan sukacita saudara. Saudara yang terkasih, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua jemaat di tempat ini yang memberi kesempatan kami untuk pimpin sharing firman Tuhan. Dan juga saya berterima kasih terutama sekali kepada Bapak kita yang Maha Kuasa. Dan biarlah hikmat dari Roh Kudus menyertai kita. Hari ini tema kita, oh ya.
memperlihatkan bahwa apa? Bahwa Yesus bisa kita percaya. Bagaimana orang akan percaya bahwa kuasa ada ditinggalkan sama kita kalau kita tidak gunakan? Bagaimana orang akan melihat kuasa Yesus turun atas dunia ini kalau kita tidak menyaksikan? Kita diberi kuasa dan harus menyaksikan kuasa itu, saudara. Saudara yang terkasih, kalau ada orang yang minta doa, kalau ada orang sakit, kalau ada orang kerasukan, jangan ragu-ragu, kuasa itu ada pada saudara dan saya. Datang! Gak usah sampai lama-lama 2 hari tunggu pendeta dari Jakarta datang. Lakukan, saudara. Pak, kalau nanti tidak sembuh, itu bukan urusan kita. Tapi yang harus kita lakukan, doakan dulu. Nanti Pak Pendeta atau siapa yang ditelepon datang, kita berdoa lagi. Tapi ketika kuasa itu kita lakukan, ketahuilah ketika kuasa itu turun atas kita, kuasa itu penuh atas kita. Saudara, saya pun tidak menyadarin hal ini. Tahun 2025, satu orang hamba Tuhan bernama Pendeta Frankie Utana itu datang ke Balikpapan dan dia berkhotbah 2005, 20 tahun yang lalu. 2005 itu di Hotel City, saudara. Istri saya waktu itu belum terima Kristus dengan sungguh-sungguh, dan istri saya duduk di belakang, di tengah, saya duduk di depan sebelah kanan, paling depan. Saya duduk di depan. Pada saat dia sedang khotbah, kemudian dia katakan begini, siapa yang sakit di sini? Agak stop dia khotbah, kemudian ada seorang ibu-ibu yang sulit sekali berjalan, saudara. Terus ke depan. Terus ada satu orang lagi ibu-ibu yang semua badannya bengkak, perutnya buncit. Saudara yang terkasih, Pak Pendeta Utana, Frankie Utana itu berkata demikian. Ayo kita berdoa untuk ibu-ibu, dan aneh bin ajaib. Orang saya baru pertama kali kenal sama beliau kok di situ. Saya duduk di depan, Pak Pendeta Frankie Utana bilang, Bapak, ya yang di depan, ayo doakan ibu ini. Kaget, saudara. Pada saat itu istri saya pun belum terima Kristus benar-benar. Saya pun baru mau melayani, baru ikut-ikut ke gereja. Tapi karena itu rame orang, kemudian saya maju, saudara. Dan dia katakan, doakan ibu ini. Saya berpikir keras, gimana cara berdoa. Karena waktu itu saya belum, tapi saya pernah lihat di YouTube, di televisi waktu itu. Di televisi saya lihat ada orang, dalam nama Yesus, enyah kau iblis. Wah, saya bilang ya udah, langsung saya karena di situ rame orang, saya juga malu karena sudah ditunjuk, saya katakan begini. Dalam nama Yesus, enyah kau iblis. Iblis sakit. Iblis apanya? Gue bilang, pokoknya saya itu ngomong dengan suara keras, saya nggak tahu apa kekuatan, yang pasti karena saya gugup. Iblis sakitnya, saya bilang begitu. Yang terjadi, saudara, tiba-tiba ibu yang sedang perutnya besar itu dan bengkak tangannya, tubuhnya bengkak, tiba-tiba merasakan, iya ya, kok enak ya, loh, kok enak, kata dia. Ibu ini sembuh loh. Terus waktu ibu yang susah jalan itu, tiba-tiba bisa jalan. Saudara, kuasa Tuhan itu nyata. Tapi yang terjadi dengan saya berbeda, saudara. Saya ngerasa, waduh, berarti saya dapat urapan. Saudara, kalau kita sudah terima kuasa, saya ingin katakan di sini hanya untuk menyaksikan Yesus. Di sini dikatakan apa? Tadi saya bacakan kembali supaya saudara-saudara ingat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan saksi diri kita, tapi saksi akan kekuasaan Yesus. Yang terjadi sama saya langsung pulang dengan badan yang begini, saudara. Saya bilang, wah, sekarang hebat saya.
saya bisa nyembuhkan. Saya bisa mengatakan kepada seseorang, sembuh dan sembuh. Saudara, beberapa minggu kemudian ada seorang bernama Boni. Boni orang Batak, Boni apa ya? Saya lupa. Jadi ternyata dia pulang dari tempat kerjaannya ke rumah. Dia lupa. Jadi di maghrib pulang dari tempat kerjanya, dari hutan-hutan, sampai di rumah dia lupa siapa dirinya, saudara. Istrinya menjerit. Karena dia bingung, dia nggak kenal istrinya, nggak kenal siapa-siapa, saudara. Dibawa ke rumah sakit Restu Ibu. Di rumah sakit Restu Ibu diperiksa, nggak ada, dan saya ditelepon. Wah, luar biasa, saudara ya. Ditelepon saya langsung, Pak Tobing, tolong bisakah ke rumah sakit Restu Ibu? Saudara, dengan gagah saya datang. Itu pasti kuasa gelap. Dia udah lupa, naik motor bisa sampai rumah habis, tapi lupa, nggak kenal siapa-siapa, saudara. Dan waktu itu saya dengan gagah langsung saya datang. Terus saya bilang begini, tenang, ini kuasa gelap. Iblis takut. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kau kuasa kegelapan yang merasuki Boni, hanya. Wah, saya bilang, Bon, kenal saya? Enggak. Kenal istrinya? Enggak, saudara. Saya pikir kurang keras. Dalam nama Yesus, hanya kau iblis, hanya engkau tidak berkuasa atas diri, hanya. Enggak, sembuh. Sampai saya keringat, saudara. Dan saya pulang. Saya sempat bertanya gini, loh kenapa ya? Saya kan sudah kemarin bisa sembuhin orang loh di depan Pak Pendeta Franky Utana. Kok sekarang enggak? Saudara, akhirnya saya berpikir mungkin saya kurang fokus. Nah, pada saat saya sedang ibadah di GBI Rock, waktu itu lupa tanggalnya, saudara, setelah habis itu di GBI Rock, waktu sedang ibadah tiba-tiba satu orang, kalau nggak salah pegawai atau tamping di pegawai atau apalah ya, telepon saya, dia WA, dia bilang gini, SMS waktu itu. SMS dia bilang, Pak Tobing minta tolong Bapak Yakobson, yaitu satu orang pemilik kapal tanker di Singapura, itu masuk rumah sakit. Jadi tolong Pak, bisakah didoain karena keluarganya di Singapura, dia nggak ada siapa-siapa di sini. Dan saya kenal dengan Pak Yakobson, itu kapten kapal tanker, saudara. Saudara, kami pergi ke rumah sakit Kanujoso. Di sana, sebelum pergi saya bilang sama Pak Herol, Pak, mohon maaf ini Pak, saya bilang bisakah bantu saya? Kenapa? Ini ada Pak, teman saya, kapten kapal, saya bilang masuk ke rumah sakit Kanujoso. Nah ini WA-nya minta saya doain, tolong Pak Pendeta bisakah doain? Pak Pendeta Herol cuma ngomong gini, yang diminta kan Pak Tobing. Yang diminta doa kan Pak Tobing. Terus dalam hati saya, kemarin Boni tidak bisa sembuh. Wah, kalau begitu bagaimana ya? Tapi karena Pak Herol bilang, Pak Tobing pergi doain. Saya langsung dengan istri pergi, saudara, udah di ruang ICU. Ternyata dia kena stroke, saudaraku yang terkasih. Jadi sampai di ruang ICU, saya lihat beliau ini sudah melongsor begini. Saya bilang saya mau berdoa dan kami diperbolehkan masuk. Saya berdoa, saudara. Saudara, waktu itu saya bilang, Tuhan ampuni saya, cuman saya mau melakukan, terserah Tuhan. Saudara, pada saat saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Yakobson sembuh. Bapak Yakobson sembuh karena Yesus yang bekerja di dalamnya. Amin. Ketika saya bilang amin, Pak Yakobson ini buka mata, saudara. Ketika dia buka mata, dia senyum. Langsung setelah senyum saya bilang, Pak, Bapak sembuh ya. Saya senang sekali, saudara. Saya bilang kuasa Tuhan mengalir karena saya fokus. Saya tidak menginginkan diri saya yang menonjol, tetapi Tuhan. Oke Pak Yakobson, Tuhan Yesus berkati. Ya terima kasih. Wah, saya salaman. Terus kami permisi dulu ya. Sampai di luar, kami dengar kabar, Pak Kak Yakobson meninggal. Belum sampai ke mobil, saudara.
Saya langsung kasih tahu Pak Pendeta Harold, Pak Pendeta, orang yang saya doain, saya bilang kok meninggal. Pencabut nyawa, katanya gitu sama saya. Pak Pendeta Harold bilang begitu. Saudara, waktu itu saya bingung. Kenapa ya? Saya doain ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Terus kemudian ada yang seperti sembuh tapi langsung kok diambil oleh Tuhan. Saya baru tahu saudara. Kenapa? Semua itu otoritas Tuhan. Kita lakukan saja. Makanya saya ingin katakan kepada kita, kalau ada orang membutuhkan pertolongan, lakukan saudara. Masalah dia mau bertobat, masalah dia mau sembuh, masalah dia itu tidak sembuh, itu bukan urusan kita. Tapi kuasa itu diberikan kepada kita. Tidak usah ragu saudara. Tidak usah malu kalau nggak sembuh. Nggak usah malu kalau kita tiba-tiba dikatain seolah-olah sok suci. Lakukan karena kuasa itu ada dalam diri kita saudara. Saudara yang terkasih, kedua kita harus menyaksikan. Saksikan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam diri kita, jangan diam-diam. Kita harus saksikan segala sesuatu, tapi saya ingin kasih tahu kesaksian tidak boleh bohong. Karena kalau ada kebohongan di dalam kesaksian kita, maka saya ingin kasih tahu, kita tidak meninggikan nama Tuhan Yesus. Karena saya pernah ketemu orang yang mengatakan dia pernah sampai ke neraka. Ya saya bukan mengatakan tidak mungkin, tetapi saya ingin kasih tahu kepada kita, kalau benar-benar kita dibawa ke neraka oleh Roh Kudus, ya saksikan. Tetapi kalau enggak, jangan botek-botek. Iya. Karena saya pernah mendengar satu hamba Tuhan, kesaksiannya sama, tetapi kok berbeda. Artinya begini, sama-sama pernah dibawa ke sorga dan neraka, tetapi di dalam saya dua-duanya dua kali kesaksian, dan di kesaksian yang dua-dua berbeda, mungkin dia lupa narasinya. Karena kalau kita menyaksikan sesuatu yang tidak kita alami, ketahuilah, kesaksian kita itu bisa berubah-ubah saudara. Dan nama Tuhan tidak ditinggikan. Saudaraku yang terkasih, dalam melaksanakan kesaksian dan melakukan kuasa, fokusnya harus kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk melakukan kesaksian tersebut. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja karena saya melayani di pelayanan penjara. Jadi saya ingin supaya setiap orang-orang keluar penjara, terutama mereka yang SDM rendah, tahu ya. Jadi sulit kalau keluar cari pekerjaan, sulit karena nggak bisa baca. Di rumah kami pun ada yang tinggal begitu, dan saya ingin menjadi kesaksian bagi mereka. Dan kepada mereka yang putus asa bahwa hidup dengan iman, kalaupun kita keluar penjara, nanti nggak tahu apa yang harus kita lakukan, hidup saja dengan iman, mengalir. Kalau kita tidak punya satu tujuan, mengalir saja saudara. Tuhan pasti memenuhi semuanya. Untuk itu dari tahun 2009 saya mulai menyatakan dan memproklamirkan diri. Saya tidak mau kerja bisnis seperti orang-orang lain jadi pengusaha. Saya tidak mau menerima gaji dari apa yang saya kerjakan. Dalam arti gaji bukan misalnya PK, bukannya orang kasih, bukan. Maksud saya kalau misalnya saya kerja, Pak, pokoknya dalam 6 bulan ini kita ada proyek, Bapak bantu saya ya, Bapak terima gaji 5 juta sebulan, begitu. Itu saya nggak mau. Terus kalau ada kegiatan yang misalnya ada tagihan, kemudian ada proyek yang saya bisa tembuskan atau saya kenalkan, terus saya diminta, Pak nanti Bapak komisinya 2%, 3%, saya nggak mau. Saya tidak mau terima gaji, tidak mau terima komisi, dan terakhir saya tidak mau menyewakan apapun. Karena apa? Saya ingin menjadi saksi saudara, bahwa Tuhan bisa memberkati kita, walaupun kita SDM rendah. Saya waktu dulu masuk penjara dan keluar penjara, saya nggak punya yang namanya surat-surat Pak. Jadi ijazah semua hilang, yang ada cuman KTP, karena zaman dulu bisa bikin KTP manual, jadi saya dulu bikin. Dan semua surat-surat saya hilang. Kemudian ketika saya melakukan itu, tantangan memang banyak. Tapi saya ingin kasih tahu satu kebenaran saudara. Ketika saya tidak pernah menyewakan apapun dari tahun 2009, tidak mau terima gaji, tidak komisi, saya dan istri hidup berkelimpahan sampai saat ini. Sampai saat ini.
Sehingga saya ingin menjadi saksi melalui kehidupan saya kepada teman-teman. Engkau kalaupun keluar dari penjara, kamu yang gak punya apa-apa lagi, Tuhan bisa memberkati engkau. Asal kau mau bekerja untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan gimana? Saya sudah ngajarin anak-anak yang keluar. Daripada kamu malas-malas, saya bilang di rumah saya, diem. Itu ada sampah-sampah di tempat tetangga, pungutin. Gak usah berharap dilihat oleh tetangga, pungutin. Daripada diam-diam, kalau misalnya kamu sudah selesai nyapuin halaman, got masih kotor, pungutin sampah-sampah di got. Kasih tahu kepada mereka, karena Tuhan tidak akan pernah berutang. Lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara mungkin merasa saya nggak bisa Pak, lakukan apa? Lakukan untuk apa aja yang ada di sekitar saudara. Atau kalau ada di bandara ada sampah, ambil sampahnya, taruhkan ke tempat sampah. Saya ingin kasih tahu ya, kita itu sama dengan bekerja untuk Tuhan. Ada apa? Kulit pisang yang ada di tengah jalan, ambil saudara, taruh. Tapi jangan paksakan diri, jangan cari-cari ya mana sampah, enggak usah. Pokoknya kalau lewat, ada ini bisa kesandung orang, selamatkan saudara. Jangan kita jadi pembuang sampahnya. Tapi lakukan itu. Saya ingin kasih tahu gini loh, tidak pernah berutang. Saudara tidak akan pernah kelaparan. Dengan kuasa itu, dengan kesaksian yang kita saksikan kepada orang dan yang kita lakukan, Tuhan akan membayar semuanya lunas. Bukan tunggu di sorga loh, di dunia ini. Saudara, saya di rumah itu kan karena tidak pernah nyewakan apa-apa. Lampu pun kalau misalnya ada orang pakai rumah untuk tempat ibadah, untuk taekwondo, untuk pencak silat. Kemudian rumah saya itu ya boleh dikatakan Sabtu Minggu tuh penuh ya, karena dipakai untuk kegiatan-kegiatan, baik kegiatan gereja, ibadah, pernikahan dan lain-lain. Dan yang pinjam tempat-tempat saya, ada yang jualan, semuanya kan gratis. Kadang-kadang saya hanya ngelihat gini, listrik habis ini, duit nggak ada, gimana mau beli pulsa listrik, sedangkan tempat udah mau dipakai, ada orang yang mau pakai. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, semua itu dipenuhi oleh Tuhan, tidak pernah saya dipermalukan. Saudara yang terkasih, saya kepengen rumah saya tetap menjadi tempat kegiatan sosial. Cuman kalau di rumah, itu kadang-kadang kalau dipakai oleh orang, itu mobil itu kan penuh di pinggir jalan. Sampai ujung. Saya sedang berpikir, paling tidak saya harus punya tempat untuk parkir mobil di dalam. Supaya nanti tempat mobil paling tidak 50 sampai 100 mobil parkir. Tapi yang jadi masalah, dari mana duitnya? Saya nggak mungkin punya duit. Karena apa? Jangankan untuk bayar orang, karena orang memang selalu bilang, Pak Tobing, kalau Pak Tobing kerjakan sendiri, nggak bayar orang, capek Pak beres. Ya karena kadang-kadang kalau orang yang ngerti, ketika dia datang, memang tempat kita rapi. Saya biasanya siapkan semua bangkunya dulu untuk 100 atau 100. Kalau kurang kursi saya pinjam dari masjid. Saudara yang terkasih, saya rapikan. Nah nanti ada memang orang yang setelah habis selesai rapi sekali. Rata-rata kita kalau orang Batak, waduh rapinya, saya yang malu, kok udah. Tapi ada juga saudara, habis pakai itu berantakan. Padahal udah mau dipakai lagi, mau dipakai nanti jam 7 saya lihat, waduh pagi berantakan semua. Sampah-sampah masih di mana-mana kan. Cepat-cepat saya harus apa? Harus nyapu, cepat-cepat saya harus beresin saudara. Dan saya berpikir kemarin, dari mana duitnya ya saudara? Yang paling miris sebenarnya, anak-anak saya, anak mantan narapidana kan banyak tinggal di rumah. Itu kami kan sudah tidak bisa gunakan rumah kami lagi. Karena apa? Rumah kami sudah bocor. Rumah kami sudah tidak layak. Kalau hujan, banjir juga di dalam. Bukan dari luar, karena masuk. Dan tempat anak-anak saya, yang tempat tinggal kamar-kamar itu, udah sangat tidak layak saudara. Jadi semuanya banjir, bocor. Saya cuma, Tuhan gimana ya caranya ya, supaya saya bisa. Saya punya ide pikiran saya. Saya bilang begini, Tuhan, satu-satunya cara, saya jual aset. Saya jual tanah saudara, dan laku. Dari 2 tahun yang lalu saudara sudah
laku. Dan sudah akhirnya proses sekarang semua sertifikat sudah dinotaris. Dan terakhir dari 2 tahun yang lalu dijanji bulan Februari nanti itu akan dibayar. Saudara tahu, saya berpikir dengan pikiran saya mulai semuanya saya ukur, berapa kira-kira bikin ini, bikin pagar berapa, bikin ini berapa, supaya nanti uangnya cukup. Wah, sampai hari ini belum dibayar-bayar, saudara. Belum dibayar. Saya sampai bilang sama Tuhan, sampai kurang percaya saya sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya ini kan mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang orang-orang semuanya susah. Yang kalau pakai tempat kita, anak-anak saya sekarang, saya kan ada yang stroke di rumah saya satu. Itu kalau misalnya udah hujan, saudara, dia harus pinggir-pinggir karena di sini bocor semua, saudara. Langit bisa kelihatan. Terus anak saya sekarang di rumah depan, karena kami udah tidak tinggal di rumah kami tinggal di rumah tamu. Itu sekarang kami di satu rumah 6 orang, yang cewek di ruang tamu kami, saya, Coki, kemudian ada Boboy di ruangan kerja saya, saudara. Jadi sekarang itu ya begitu. Jadi habis selesai, taruh kasurnya, dibuat lagi. Saudara, yang kasur yang tipis itu kita tumpukkan lagi, saudaraku. Saya berpikir, Tuhan sampai kapan? Ini anak udah laku. Dalam hati saya, aduh, ini ketipu lagi saya ini. Karena di awalnya saya juga kepengen gitu, ketipu juga, saudara. Dikasih ceknya kosong. Saudara yang terkasih, saya sampai begini loh sama Tuhan. Tuhan, kok gini sih? Sampailah di tanggal 6 hari Selasa, bulan 5 kemarin. Ada seseorang yang telepon saya, ini singkat cerita. Dia bilang, Pak Tobing di rumah kah? Oh iya Pak, cuman ada tetangga saya di belakang meninggal, jadi saya ngurusin itu. Terus kemudian saya bilang jam 2 nanti saya ada kegiatan. Waktu itu ada kegiatan di Kodam, waktu itu halal bil halal dengan presiden melalui Zoom. Jadi saya bilang, saya waktunya enggak apa-apa Pak Tobing, sebentar aja, jam 11 kami datang. Dia datang dengan istrinya, saudara. Dan waktu itu istri saya sedang bikin kotak. Nah ini yang saya bilang, ada meninggal di belakang rumah. Terus istri saya bikin, kita kasih apa ya, bikin kotak-kotak 100 supaya orang-orang yang datang nanti dikasih kotakan kue. Saudara, masih ngerjakan istri saya di situ. Terus anak saya, yang di rumah, Lisa namanya, itu bilang, loh ini dibayarkah? Enggak, kita kasih mereka, yuk kita bantu. Kenapa? Karena kita lihat orang di situ juga sedikit keluarganya. Jadi biar kita bantu, kita kasih aja, nanti kita yang bagikan kotak kepada orang yang datang. Sekitar jam 11-an, 11 lewat sedikit, bapak yang telepon saya ini datang bersama istrinya, saudara. Orang Cina datang bawa beras, kemudian bawa telur, sembako dia bawa, dan dia suruh saya angkat. Aduh Pak, oh gini ya, terima kasih Pak. Saya bilang terima kasih. Istri saya langsung nyeletuk sama anak saya. Baru kita mau kasih kotak, ternyata digantikan Tuhan berkali lipat. Saya ingin kasih tahu gini loh, lakukan aja tanpa tendeng aling-aling, Tuhan akan memberikan lebih kepada kita. Ternyata Tuhan tidak stop sampai di situ, saudara. Bapak ini duduk, terus dia bilang gini, Pak, bolehkah kita lihat tempat Bapak di belakang? Saya bingung, istri saya sedang siapin kotak. Terus saya bilang, boleh Pak. Bapak dan ibu ini datang ke tempat saya, cuman ibunya mungkin agak geli karena tempatnya itu benar-benar, waduh, berantakan. Karena apa ya, namanya air kering semuanya kan gitu kan. Ya dia ngelihat ya. Saya masuk ke rumah saya yang bekas tempat saya. Dia lihat retak-retak semua, saudara, dan rembesan air kan. Wah, iya Pak, saya bilang, ya inilah nanti saya akan perbaiki, saya bilang kan. Udah ndak layak memang Pak. Karena memang udah beberapa orang yang datang ke rumah saya terpaksa harus saya tolak karena nggak ada tempat di rumah kami. Saya bilang, wah kondisinya begini. Oh iya Kak Pak, iya. Jadi akhirnya saya tolak beberapa orang yang mau tinggal. Saudara, kemudian kami kembali ke depan. Cerita sama saya, Pak Tobing,
saya sebenarnya sudah kenal Bapak 15 tahun yang lalu. Saya sampai bingung di mana posisi. Wah, ya dalam hati saya berpikir, mana saya ketemu beliau. Cuman 15 tahun yang lalu saya pernah loh nanya Bapak, Pak, Bapak butuh apa? Tapi Pak Tobing kok nolak ya katanya. Oh bukan nolak. Inilah katanya, nolak secara halus. Saya butuh apa kan saya tidak boleh bohong saudara. Saya harus katakan apa adanya, saya hidup berkelimpahan Pak. Karena gini, baju saya aja, jas saya ini sekarang mungkin lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 loh saudara. Makanan di rumah, selain beras selalu ada lauk, ada kangkung yang kita tanam. Kita hidup berkelimpahan saudara. Berkelimpahan. Dan saudara sekarang harus sadar, saudara-saudaraku, saya yakin hidup berkelimpahan. Siapa yang punya bajunya cuma satu? Enggak ada kan? Siapa yang punya celana cuma satu? Enggak ada. Siapa yang di rumah cuma makan nasi sama garam? Saya rasa enggak ada. Pasti ada kalau enggak sambel, pecel, tempe. Saudara kita hidup berkelimpahan. Dan waktu itu saya kasih tahu, Pak kami hidup berkelimpahan. Rupanya dia. Dan 15 tahun kemudian baru ketemu saya lagi saudara. Dan yang membuat saya kaget, Pak Tobing, jangan tersinggung ya. Izin ya Pak. Dia bersama istri, ya Maya, kita udah ngomong dan minta izin sama Pak Tobing. Pak, bolehkah saya membangunkan rumah baru untuk Bapak? Kaget saya Pak. Saya kaget. Langsung saya bilang, kok gini? Oh Pak, maksudnya Pak, enggak gini Pak katanya. Kita bikin rumah baru, Bapak kan sedang butuh nih katanya. Ini rumah apa Pak? Ya rumah tamu saya bilang. Ya Bapak butuh, oh Pak saya enggak butuh rumah baru saya bilang. Saya butuh anak-anak saya dapat tempat. Kalau bisa ya rumah saya nanti yang rusak-rusak saya perbaikin. Dia langsung bilang, Pak Tobing, tempat anak Bapak itu kan itu hanya pakai triplek saudara. Gudang yang kita bikin jadi triplek, bikin kamar-kamar. Kalau saya lihat itu kalau dibagusin juga Pak, pondasinya nggak bagus, semua nggak bagus, hancur juga Pak katanya. Paling tidak Pak, saya bilang anak-anak nanti bisa bagus plafonnya Bapak, bisa kita bikin, saya bilang kan. Nah terus kalau rumah saya kan ya cuman retak-retak Pak. Pak gini loh Pak, saya tadi masuk rumah Bapak, itu kelihatan pondasinya itu udah goyang Pak. Di bawahnya udah goyang. Terus kalau misalnya yang retak itu kita tambel Pak, itu akan retak lagi. Dan yang semua tempat lembab-lembab itu Pak, itu nanti ada bakteri Pak, walaupun kita sudah tutup, kata dia gitu kan, itu nanti sumber penyakit Pak. Boleh ya Pak, saya bangunkan rumah untuk Bapak. Saudara, saya bergumul, dalam hati senang, tetapi dalam hati saya, wah saya harus menjadi saksi dan yang saya perlukan untuk anak-anak. Terus saya bilang, Pak bolehkah saya sedang butuh untuk anak-anak, saya bilang ada triplek sedikit aja ditempel, saya bilang kan. Terus dia bilang, gini Pak Tobing, gini. Tempat anak-anak kita bagusin. Nanti tukang saya boleh ya 4 tinggal di kamar yang sudah bagus. Tapi ya tetap pakai triplek Pak. Karena apa? Karena nggak bisa kita bikin yang bagus kata dia. Kalau di keramik pun nanti sayang kata dia. Karena tempat pondasinya semuanya kan itu bekas gudang saudara. Nah terus kalau tempat itu kita tetap perbaikin, nanti tukang saya boleh ya Pak tinggal di situ 4. Rumah Bapak juga nanti kita perbaikin Pak. Kita perbaikin, kata dia kan gitu kan. Dia bilang, nanti kita bangunkan rumah Bapak. Saya nggak jawab saudara. Dan waktu itu hari Selasa, tiba-tiba hari Rabu, dia udah telepon saya. Pak saya bawa kepala tukang ya, aduh Pak saya nggak di rumah, saya ada pelayanan. Mereka datang saudara, dengan kepala tukangnya. Terus dia bilang, Pak besok udah mulai kami kerjakan. Tapi Pak bisakah minta tolong karena di tempat saya gudang itu ada orang-orang yang nitip barang. Supaya barangnya jangan rusak, ayo dipindah Pak bisakah. Saya sudah kasih tahu dengan teman saya yang nitip barang, tolonglah dipindah. Saya itu mau ngerehab membangun. Sampai ke hari Minggu belum dipindah-pindah.
Sampai istri saya bilang, enggak enak nanti. Dan dia enggak juga nelpon-nelpon. Wah, saya bilang udah hari Kamis dia enggak datang, terus barang enggak dipindah. Ini pasti petunjuk Tuhan bahwa apa? Ya ini enggak jadi. Karena apa? Banyak orang yang cuman omon-omon, saudara. Omon-omon janji terus enggak ada realisasi, itu udah biasa. Dan saya pun tidak terlampau berharap. Hari Minggunya sore tiba-tiba dibilang, Pak Tobing besok kita sudah mulai kerja ya Pak. Wah, saya langsung sigap, benerkah ini? Langsung saya ngomong, itu barang belum dibawa. Istri saya bilang, biar saya yang marahin katanya kan. Dan saya bilang, gak usah, saya ke belakang. Akhirnya yang beberapa lemari sempat dipindah, yang enggak saya cuma ngasih tahu sama teman-teman, apabila barang kalian tidak dipindah, berarti saya pikir barang itu sudah tidak dipakai dan akan saya buang dan dibakar. Saya sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba mereka bersama tukangnya. Bapaknya sih nggak ikut lagi, bersama tukang dan bahan-bahan datang ke rumah Pak Pendeta. Datang ke rumah. Tadinya lantai tanah disemen semua saudara. Rumah saya diperbaiki, sampai dekat jalan itu disemen. Saudara yang terkasih, saya seperti ditampar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan ngomong begini sama saya. Apalagi yang harus aku lakukan sama kau, Charles, supaya kau percaya. Saudara, saya kadang-kadang enggak merasa bahwa itu adalah bagian dari di mana Tuhan memberkati. Saya merasa ditampar. Saudara, saat ini mungkin Tuhan berkata kepada saudara, apalagi yang harus saya lakukan untukmu? Supaya kau percaya bahwa aku maha kuasa, bahwa aku naik ke sorga, bahwa aku memberi kuasa kepadamu. Apalagi yang harus dilakukan Tuhan untuk kita, saudara? Kenapa kita harus bersungut-sungut? Kenapa kita harus mengeluh? Hari ini Tuhan sudah naik ke sorga. Dan Roh Kudus ada di tengah kita, saudara. Kuasanya itu nyata. Pakai kuasa itu. Tidak ada dasar kita untuk bersungut-sungut. Pulang kita ke rumah hari ini dengan semangat yang baru, saudara. Gak ada dasar kita untuk mengeluh. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi saksi. Aku mau menjadi saksimu Tuhan. Dan aku akan pakai kuasa untuk melakukan perintahmu dan memperlihatkan kuasa-Mu. Bukan sampai di situ, saudara. Ketika saya sedang melihat orang kerja, tiba-tiba telepon saya berbunyi dari orang yang bernama F lah namanya. Terus dia bilang, Bang sedang ngapain? Ini Fan, saya bilang, ada orang gila loh. Yang apa? Yang maksa, saya bilang. Masa memperbaikin rumah saya. Terus dia bilang gini, oh iya ke Bang? Iya, jadi sekarang sedang diperbaikin nih Fan. Bang, gini Bang, aku boleh ambil bagian ya Bang? Itu kan jalan abang kan belum dicor sampai ke belakang, masih becek. Bolehkah Bang? Aku nyumbang 3 molen ready mix. Wah, saya kaget saudara. 3 molen ready mix. Enggak langsung saya terima dan dia kasih ready mix, saya kan harus siapkan tukang saudara. Tukang harus bayar. Terus untuk jalan harus siapkan besi dan lain-lain. Sehingga saya bilang, gini aja, nanti ya terima kasih. Saya bilang kan, saya harus siapkan tukang. Boleh nggak diganti dengan pasir, koral, dengan semen aja. Supaya kami kerjakan manual. Maksud saya, kalau ada nanti saya uang, saya panggil orang-orang untuk kerjakan manual. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa Bang. Kalau gitu gini aja, saya ada molen itu bisa dipakai. Wow, saudara, saya kaget saudara. Saya kaget dengan apa yang dilakukan Tuhan. Dan rumah saya kan rumputnya tinggi-tinggi, kemudian pohon udah tinggi-tinggi saudara. Kalau misalnya mau potong itu kan makan hampir 5 jutaan. Karena apa? Semua sampai di belakang. Orang bernama Yosua yang sebetulnya pakai tempat saya di BJ-BJ. Dia orang Timor. Saya bilang, Yosua, bisa bantu Bapak kah? Cari temanmu yang orang Timor yang bisa dibayar harian.
untuk potong semua pohon-pohon dan rumput-rumput yang sudah tinggi. Terus Joshua-nya bilang, Bapak, untuk yang di mana? Di belakang rumah, saya bilang, dipotong. Wah, berapa Jo kalau bayarnya 1 hari? Saya bilang, oh enggak usah Bapak, enggak usah. Nanti hari Minggu yang kemarin saudara, dia bilang begini, nanti pulang dari gereja kami gotong royong di rumah Bapak. Saya 1 hari enggak bisa Jo, karena ada 3 kali ibadah. Siang juga saya khotbah, malam juga saya ada di tempat. Enggak apa-apa Bapak. Ternyata saudara pulang gereja, 12 orang timur datang ke rumah, bawa parang, bawa semua alat-alat saudara. Sebesar itu, seluas itu, mungkin 1/2 hektaran yang dia kerjakan, semua rata bagus. Dan mereka bawa nasi, mereka bawa makan sendiri. Pada saat malam sekitar jam 8 ya, jam 7:30 mereka baru selesai. Terus saya pun baru selesai ibadah, kemudian dia bilang, Pak kami ada di depan mau pamit. Saya lihatlah semuanya udah bagus saudara. Saya bilang sama istri saya, ada duit enggak sedikit untuk bensin? Kasihlah saya bilang. Istri saya kasih duit ke saya, terus saya salamin ke mereka. Mereka enggak mau saudara. Menolak. Jangan Bapak katanya. Semuanya sudah beres Bapak, semua sudah beres Bapak. Saudara saya hampir menangis. Benar-benar ditolak. Saya ingin kasih tahu saudara, Tuhan itu punya kuasa. Apa yang kita inginkan, boleh kita doakan. Jangan minta lagi kebutuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata, semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kalau berdoa saudara, sekarang gak usah lagi ya bilang Tuhan aku butuh ini. Semua kebutuhan akan dipenuhi oleh Tuhan. Yang boleh kita doa apa? Keinginan. Kepengen mobil, doa sama Tuhan. Tuhan aku pengen mobil Tuhan yang harganya 1 miliar. Wah. Pengen rumah doa. Tapi untuk kebutuhan jangan bohong sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan aku butuh besok enggak tahu makan dari mana. Hei saudara enggak perlu didoain. Besok saudara pasti makan. Aku mau tinggal di mana enggak usah pusing. Pasti Tuhan kasih tinggal walaupun mungkin numpang. Saudara enggak usah doakan untuk hal-hal yang kebutuhan. Doakan apa yang kita inginkan. Kuasa itu ada pada kita. Dan biarlah dengan kuasa itu kita lakukan otoritas kita. Dan kita saksikan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang menciptakan langit dan bumi, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur Bapa. Karena kami tahu Bapa firman-Mu itu hidup. Beri kami kekuatan Bapa untuk bisa melakukannya karena kedagingan kami lemah. Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih atas firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Tobing yang sudah membagikan berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sekali bagi kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara diberkati pada pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, dan kita percaya Tuhan akan mendengar setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memakai hambanya lebih lagi luar biasa di dalam pelayanannya, dan Tuhan pakai menjadi saksi Kristus di mana saja hambanya ini berada. Tuhan akan memberkati apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan terus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya pagi ini kita akan memberikan persembahan biar kita sama-sama datang kepada Tuhan.
Bapa, kami bersyukur, terima kasih pagi ini Tuhan, kami sudah dikuatkan dan diberkati mulai kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Kau sudah utus hamba-Mu Pak Tobing ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kami jemaat di GSJ Batu Ampar ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, segala apa yang sudah hamba-Mu taburkan ini biarlah menjadi kekuatan iman pengharapan kami hanya ke dalam Engkau Tuhan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa Tuhan untuk menjadi alat kesaksian hidup, untuk boleh menyaksikan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Engkau sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan boleh memberkati dan memenangkan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tiba saatnya pada siang hari ini juga Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan syukur kami. Engkau berkati tangan kami yang memberi, dan kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan membalas berkat berlimpah-limpah apa yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya melalui persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian, kita mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudari. Kita masuk di dalam pengumuman. Pada hari Jumat nanti ada doa puasa, doa malam yang diadakan di gereja ini. Yang memimpin pujian, yang bertugas nanti Ibu Melda, renungannya Ibu Dela bertempat di gereja. Kemudian pada hari Minggu nanti pemimpin pujiannya Ibu Erlin, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusiknya Bapak Stanley, guru sekolah minggunya Ibu Ria, LCD Saudari Louis, dan sound systemnya Saudara Sihol. Terima kasih, itu sebagai pengumuman kita yang kita boleh lakukan kegiatan dalam minggu ini yang masih ada. Kemudian ada tambahan pengumuman dari kaum wanita ya. Dari kaum wanita saya bacakan. Ya. Sini dari Departemen Kaum Wanita GSJ
Departemen Komunita DKWD Gesia Kalimantan Timur ya. Ini kepada yang terhormat seluruh wanita terpuji water wilayah 5, 6, dan 7 GSA di tempat ya. Shalom, dengan ini kami pengurus DKWD menyampaikan sesuai dengan program kerja DKWD akan diadakan, yaitu bahwa pada tanggal ini akan diadakan di sini 2025, maka DKWD akan mengadakan kunjungan ke wilayah 5, 6, dan 7 secara serentak gabungan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 6 Juni 2025, yaitu waktunya pukul 10 WITA sampai selesai. Bertempat di Pantai Wisata Lamaru Balikpapan. Kemudian pembicara Pendeta Veronica Saragi STH. Dress code kaos sweater warna pink, jika tidak ada bisa memakai baju lain dengan warna yang sama ya. Kemudian di acara itu yaitu pertama ibadah bersama, kemudian sosialisasi program DKWD, kemudian penyampaian dari pembina DKWD, games menarik, fellowship. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di sini sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah pertama, 1, tiket masuk per orang 20.000 itu bayar masing-masing ya. Kemudian bagian kedua, tiket parkir roda 4 20.000 bayar masing-masing. Bagian ketiga, konsumsi setiap water gereja setempat membawa makanan masing-masing untuk perjamuan kasih. Kemudian bagian keempat, DKWD akan menanggung sewa tempat acara dan menyediakan air mineral serta PY di sini. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya semua wanita terpuji yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami Sekretaris DKWD, yaitu Pendeta Retno Endah Rahayu T. Kemudian mengetahui Ketua DKWD Pendeta Asni Irnawan Pasenga ya. Ya, itu aja sebagai perlu kita perhatikan khususnya dari kaum wanita ya. Dan saya percaya mari kita mau turut bergabung mengikuti kegiatan ini pada tanggal 6 Juni nanti ya. Saya percaya kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Mari kaum wanita, saya ajak kita semangat, ayo maju. Kita menjadi tiang doa dan menjadi penolong dalam keluarga kita. Kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, itu sebagai pengumuman kita siang hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa kita. Kita mau serahkan kehidupan kita di sepanjang minggu ini bersama Tuhan. Pasti kita mendapat kekuatan, mendapat perlindungan berkat dari Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Yesus. Itu yang menguatkan kami, itu yang meneguhkan kami Tuhan, bahwa Engkau berkata bahwa kami tidak perlu takut lagi Tuhan, karena Tuhan Engkau senantiasa Roh Kudus-Mu yang menjadi penghibur, penolong. Engkau senantiasa setia menopang, menyertai hidup kami sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang memperdulikan hidup kami, Allah yang tidak pernah membiarkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ini Tuhan. Terima kasih, kami merasakan kasih setiamu Tuhan yang luar biasa. Terlebih kami sudah dilawat Tuhan, sudah diberkati Tuhan mulai kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, bahwa Engkau mempercayakan, Engkau memilih kami Tuhan, bukan suatu kebetulan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami menjadi murid-murid-Mu. Ajar kami selalu setia Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, urapi kami terus Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, buat siang hari ini kami sama-sama berdoa Tuhan, bagi saudara kami yang tidak dapat hadir pada pagi ini Tuhan, bagi yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, buat Bu Panjaitan Tuhan, mari jamahan kuasa darah Yesus terus Engkau mengalir menjamah Tuhan, kakinya yang sakit Tuhan, sehingga boleh kembali dinormalkan, sehingga dia boleh melangkah datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau melihat kesetiaan anak-Mu ini Tuhan, berkati Tuhan, berkati Engkau Tuhan, satu-satunya yang menjadi kekuatan, menjadi pertolongan di dalam kehidupan Ibu Panjaitan Tuhan, jamah dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Yesus, biarlah dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Pada pagi ini juga kami berdoa buat anak kami Tuhan, Gabriel Tuhan, yang sedang mengalami sakit demam Tuhan. Bapa, dengan kuasa darah Yesus juga Engkau mengalir menjamah, alirkan kuasa kesembuhan-Mu, angkat sakit penyakit apapun yang mengganggu tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati anak ini, mulai dari kecil anak ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah anak ini Tuhan boleh menerima kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru yang daripada-Mu untuk Engkau memulihkan Tuhan. Berkati papa mamanya Tuhan, Pak Iper dan Ibu Indah Tuhan. Mari Engkau berkati orang tuanya Tuhan, biar mereka terus semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Iman mereka terus teguh kuat di dalam Tuhan. Penyerahan mereka secara totalitas hanya kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka Engkau tahu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kamu serahkan kehidupan anak Gabriel ini, dan dia menerima kesembuhan yang daripadamu. Demikian juga Vito Tuhan, dan adiknya Nara Tuhan juga mengalami sakit demamnya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan di dalam tubuh anak-anak ini Tuhan, tapi kami percaya dengan kuasa darah Yesus Kristus, terus Engkau menjamah Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lewat Tuhan apa yang anak-anak ini alami Tuhan. Mereka Tuhan mendapat kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati orang tuanya, Adek Dani dan juga Tuhan Rina Tuhan, dan mereka lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mau setia mencari Engkau Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka saat ini, Engkau pulihkan keluarga ini, Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Pada saat siang hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, apa yang sedang terjadi dan dialami saat ini Tuhan. Segala sesuatunya tidak membuat kami takut Tuhan, tapi kami punya pengharapan, kami hanya memandang kepada Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan, yang mengalami bencana alam seperti banjir Tuhan saat ini Bapa, dalam nama Yesus. Mari Engkau campur tangan, Engkau memberkati dan menolong mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, biar hidup mereka, iman mereka terfokus hanya
semuanya kepadamu Tuhan. Mereka benar-benar sungguh mau menyerahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan semua aparat negara, pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, semua aparat negara yang ada Tuhan. Sampai yang terendah, beri mereka roh takut Tuhan. Biar mereka melandasi atas dasar firman Tuhan, mereka jalankan segala apa yang mereka kerjakan, lakukan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Roh pertaubatan ada di bangsa kami Tuhan, itu kerinduan kami. Terima kasih Yesus. Terlebih pada saat ini terus pembangunan yang ada di KN, di Kalimantan Timur ini Tuhan, Tuhan percayakan Tuhan, Engkau berkati pembangunan ini terus berjalan Tuhan sampai terselesaikannya nanti Tuhan. Engkau menyertai, Engkau mengiringi, Engkau memberkatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ada kehadiran Tuhan. Terlebih di kota Balikpapan ini, terima kasih Yesus, kami boleh ada, kami tinggal di kota Balikpapan, kota yang terus aman, damai Tuhan, kota yang diberkati, kota yang beriman, penuh kasih, penuh kedamaian Tuhan. Itu yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau dengar seruan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Juga kami tidak lupa berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Weli Kilapong saat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Engkau terus menilik hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus memberi kekuasaan, kesehatan yang sempurna lebih lagi Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini terus boleh melayani Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang mendampinginya, terus berikan sukacita, kesebaran, kekuatan yang ekstra yang daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan. Mari Engkau dengar setiap seruan doa hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami pribadi yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Tapi Engkau jauh lebih mengetahui, Engkau menilik kedalaman hati kami Tuhan. Bagi yang merasakan kesedihan, mari Engkau hiburkan, Engkau kuatkan. Bagi yang berkekurangan, Engkau memberkati, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini Tuhan. Bagi mengalami kelemahan tubuh, jamah Tuhan, dan kuasa darah Yesus berikan kekuatan yang baru, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Yang memiliki beban berat Tuhan, mereka Engkau buka jalan, Engkau berikan jalan keluar, jawaban doa bagi kami Tuhan. Berikan kami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini sebagai doa ucapan syukur kami siang hari ini Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas pimpinan, atas karya Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah datang ke dalam dunia, sudah menebus dosa kami. Engkau yang sudah naik ke sorga dan akan memberikan kami tempat. Sebabnya kami hanya serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu saudara-saudara jemaat Tuhan. Berilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan